saya berteman sama kamu, kesian. Kamu tukang kaya, tukang maling. Ayo berhenti tuh maling. Kita dagang, kita kerja. Nah gitu. Tapi kalau dia tidak mau kita ajak, lalu malah dia kekeh ngajak kita, jauhin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ananu ala dzalika minasy syahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Hadaratul mukarramin, para asatiz, para sepuh, tokoh masyarakat, al-mukarram, guru kita Bapak Ahmad Muhammad Syaus, al-mukarram, guru kita al-Ustadz Mukhlis Nur. Alhamdulillah, tenang. Tidak ketinggalan saudara Fikri dan saudara Ilham, remaja Risnur yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, malam ini kita kumpul kembali dalam rangka ta'limu muta'alim, dalam rangka membahas tentang mengajar dan belajar. Mudah-mudahan kita pada malam ini mempelajari tentang adab mengajar dan adab belajar, supaya ilmu yang kita ajarkan dan ilmu yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam Allah semoga limpahkan seturah kepada baginda kita panutan alam Nabi besar Muhammad beserta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita selaku umat. Harapan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratis syadawahi atana al-bandani wa ila hadrati jami' masyayikh, khususan ila hadrati mu'alif hadal kitab Syekh Jarnuzi, ila arwahi abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ghafarallahu lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih membahas tentang warok. Apa itu warok? Hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam melaksanakan sesuatu. Itu namanya kesifat hati-hatian.
Karena Nabi pernah bersabda, "Idza fa'ala syai'an fatadabbar akibatahu, in khairan faf'alu wa in syarran fantahu." Kalau kamu mau laksanakan sesuatu, pikir-pikir dengan matang. Kalau baik laksanakan, kalau kira-kira jelek tinggalin. Itu pesan Nabi. Kalau kira-kira ada manfaat untuk dunia akhirat, kerjain. Kalau kira-kira bakal mudarat untuk dunia dan akhirat, tinggalkan. Maka di sini kita harus bersifat hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berlangkah, dan hati-hati dalam melaksanakan sesuatu. Wa wasa faqihun minaz zuhadil fuqaha'i, telah berwasiat seorang ahli fikih min zuhadil fuqaha'i, dari kalangan juhudnya orang-orang ahli fikih. Sifat juhud, juhud itu sudah sifatnya waro, yang sudah pasti mereka berhati-hati. Apa? Kepada siapa berwasiatnya? Talibal ilmi, kepada orang yang sedang nuntut ilmu. Faqala lahu, maka telah berkata lahu baginya, maka berkata ia seorang faqih lahu kepada talibil ilmi, alaika ay antata haroza, hendaklah engkau meninggalkan anil gibati, perkara gibah. Nih, jangan suka gibah. Apa tuh gibah? Ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, nyebarin kejelekan orang. Gak boleh. Kita harus menutupi aib saudara kita, harus menutupi aib teman kita. Man satarul muslim satarallahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutupi saudaranya, maka kita bakal ditutupi lagi oleh Allah. Jangan sini ngomong, kusono ngomong, semua akhirnya kejelekan saudaranya disebar-sebar. Kata Nabi, orang yang menjelekkan saudaranya, dia lebih jelek apa yang dijelekkan. Ya, semut di ujung pulau mereka lihat, gajah di kelopak mata mereka gagali. Kesalahan orang lain diomong-omong, kesalahan dirinya yang segede gunung kagak Makanya kita harus muhasabah. Kalau mau ngomongin orang, kira-kira kita diomongin marah enggak? Marah, jangan ngomongin orang. Kalau mau nabok orang, tabok dulu. Kita kira-kira sakit enggak? Sakit, jangan. Ini jangan dibiasain ngomongin saudara, ngomongin teman, jangan. Kalau bisa dia jelek, kita bagusin aja. Bagaimana pendapatmu dia tuh? Oh, dia orangnya baik, orangnya dermawan, orangnya alim, orangnya sabar. Jadi kita tidak boleh menjelekkan seseorang. Ya, jadi kita harus husnuzon, jangan suudzon. Harus baik sangka, jangan jelek sangka. Boleh. Nih, yang kedua di antara sifat orang juga apa? An mujalasatil miksar, hendaklah dia jauhi, dia duduk bersama orang-orang yang suka banyak ngomong. Ngomongnya banyak, ngawur ngomongnya, nggak ada nasihat, nggak ada unsur agama, nggak ada unsur akhirat, nggak ada unsur nasihat, ngomongnya ngawur. Udah, jangan suka duduk bersama orang yang ngomongnya ngawur, nggak ada manfaatnya, membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Duduk alaikum bimujalasatil ulama wal hukama. Kata Nabi, hendaklah kalian duduk bersama ulama, ahli-ahli fikih dan ulama-ulama ahli-ahli tauhid, sehingga kamu bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kamu mengetahui bagaimana caranya kita bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
lagi duduk sama alim. Duduk sama orang alim itu ibadah. Melihat orang yang alim itu ibadah. Sehingga Allah berfirman, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian selalu bersama orang-orang yang baik-baik. Ya, jangan yang suka banyak ngomong, jangan ditemenin. Saya berteman sama dia nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya sedikit, ngawur doang, buang-buang waktu. Mendingan saya berteman dengan hadroh, berteman dengan orang yang selalu ngaji, berteman dengan orang yang selalu ta'lim, berteman dengan orang yang selalu muta'alim, sehingga ada faedahnya. Atau berteman dengan orang yang pedagang, ada faedahnya, kita ambil ilmu dagangnya. Berteman dengan orang yang ahli bisnis, ada faedahnya karena ada keuntungan untuk dunia. Tapi kalau cuma ngawur aja, nggak buang-buang waktu, udah tinggalin. Ya. Tuh. Wa qala inna man yugsirul kalam yasriku umroka. Kata seorang ulama, kata seorang faqih, inna sesungguhnya man yugsiru, orang yang memperbanyak omong, yasriku dia mencuri umroka, umur kamu, wa yudayyi'u awqataka, dan dia menyia-nyiakan waktu engkau. Jadi orang yang memperbanyak omong, orang itu kita dengerin. Ngomongnya banyak, nggak ada faedahnya kita dengerin. Berarti dia sudah mencuri umur kita. Dan sudah menyia-nyiakan waktu kita. Tinggalin, ngapain? Deketin orang begitu. Nggak ada gunanya untuk dunia, nggak ada gunanya untuk akhirat. Dengan deketin tahadroh. Kita baca sholawat, ada manfaatnya, dapat pahala. Kita deketin majlis ta'lim, ada manfaatnya, dapat ilmu. Kita deketin teman kita yang lagi dagang, ada manfaatnya, dapat duit. Kita deketin orang yang lagi bisnis, ada manfaatnya sehingga bisa mendapatkan keuntungan untuk ibadah. Gitu. Wa minal wara'i ayyajtaniba min ahlil fasad. Dan diantara sifat warok juga ayyajtaniba, itu hendaklah meninggalkan dia man min ahlil fasad, daripada ahli-ahli fasad, ahli-ahli kerusakan. Wala tufsidu fil ardi, ya, janganlah kamu merusak di muka bumi. Yang pertama, ada orang yang merusak akal, ada juga orang yang merusak badan, ada juga orang yang merusak keturunan, ada juga orang yang merusak jiwa. Man merusak akal, yaitu orang-orang yang tukang mabok, tukang ganja, tukang morfin, tukang sabu-sabu, itu bisa merusak akal. Udah, tinggalin, jauhin. Ya, orang yang suka ganja kita jauhin, orang yang suka morfin kita jauhin, orang yang suka mabok-mabok kita jauhin, karena itu bisa merusak akal kita. Yang kedua, orang yang merusak jiwa, ya, bentar-bentar marah, main bacok, main tendang, main tonjok, itu namanya merusak orang, tinggalin. Dan orang yang suka merusak keturunan, mana merusak keturunan? Yaitu dengan cara zina. Orang zina itu berarti merusak anaknya, nggak ada bapaknya, berarti orang itu merusak keturunannya. Jangan kalian merusak akal kalian, jangan merusak jiwa kalian, jangan merusak nih, jangan dideketin, jauhin tuh, ya, ahli-ahli fasad. Wal ma'asi, dan ahli-ahli maksiat, jauhin. Ya, nih kita berteman sama orang, ini kayaknya nih kita teman sama dia nggak pernah sholat, ya, judi melulu, abak melulu, kemudian maling,
Ya jangan temenin tuh, karena dia suka maksiat. Ya, contoh, bolehlah kita temenin, tapi kita nasihatin. Nasihati, jangan sampai kita terbawa oleh dia. Yang bagus dia terbawa sama kita berteman sama teman yang gak sholat. Bagaimana caranya teman yang gak suka sholat? Usahakan supaya dia mau sholat. Kita berteman sama orang yang gak suka ngaji, usahakan supaya dia bisa ngaji, supaya dia mau ngaji. Jangan sampai kita terbawa berteman sama yang gak suka ngaji, lama-lama kita kagak ngaji. Berteman sama orang yang suka nyopet, lama-lama kita nyopet. Kalau bisa boleh berteman dengan dia, tapi kita robah dia tersebut, kita ajak. Namanya dakwah, ya, dakwah namanya ud'u ila sabili rabbik. Ya, ajaklah mereka kepada jalan Allah. Kita berteman, lu gak pernah sholat, ayo dong sholat. Kalau mau berteman sama kita, ayo sholat kamu. Ya, saya berteman sama kamu, kesian kamu tukang kaya, tukang maling, ayo berhenti tuh maling, kita dagang, kita kerja. Nah gitu. Tapi kalau dia tidak mau kita ajak, lalu malah dia kekeh ngajak kita, jauhin. Wa ta'til, dan orang yang suka buang-buang waktu. Buang-buang waktu mana? Main handphone, main tiktokan, gak ada gunanya, udahlah tinggalin. Ayo kita main tiktokan, yang namanya itu apa namanya, colokan HP sampai 6 colokan bareng-bareng tuh main game. Nah itu buang-buang waktu. Maaf, saya ada acara, saya ada kepentingan lagi, mohon maaf. Udah gitu jangan deketi, jauhin. Ini malah nimbrung ya, sampai 3 jam main game. Jangan. Wa yujawiru sulaha, dan hendaklah dia bertetangga dengan orang-orang yang baik. Nah, bertetangga, bergaul, bercampur, ya, berbaur dengan orang-orang yang baik, berbaur dengan orang yang suka ngaji, berbaur dengan sholawat, bergaul dengan orang yang baik-baik. Bergaul itu diantara sifat warok. Nah ini bagus nih, ya, hadroh nih, ikut. Ini bagus nih, ada taklim nih, pemuda Risnur, ikut. Nah, wah ini bagus nih, ada nasihat agama, ikut. Fa'inal mujawira mu'athir, sesungguhnya bertetangga itu, berbaur itu bisa memberikan bekas. Kalau kita bergaul, kalau istilah kita, ya bergaul dengan ustadz, insya Allah ya disebut santrinya. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak, insya Allah kena wanginya. Kalau kita berbaur dengan orang yang jualan nangka, lama-lama kita kena getahnya. Betul. Kalau kita bergaul dengan tukang copet, lama-lama kita kena sialnya. Jangan bergaul dengan ustadz, lama-lama kita bau ustadz, lama-lama dipanggil kan lumayan. Jadi bergaul, ya. Wa ayajlisa mustaqbilal qiblati, dan biasakan kalau kita ngaji, zikir, ngederes, ngapalin, biasakan selalu menghadap kiblat. Karena Abdul Jihad Al-Ka'bah, sebaik-baik jihad itu Ka'bah. Jadi kita biasakan kalau zikir menghadap kiblat. Kalau lagi kita ngapalin sesuatu, biasa kita biasain menghadap kiblat. Malam-malam kita baca Quran ngadap kiblat, malam kita zikir ngadap kiblat, malam kita lagi ngapalin Yasin ngadap kiblat. Biasakan, karena Abdul Jihad Al-Ka'bah, sebaik-baik jihad itu adalah Ka'bah. Al-Qiblatu wahiyal Ka'bah, kiblat itu adalah Ka'bah. Berarti kita sholat usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati, sama saja mustaqbilal Ka'bah. Boleh mustaqbilal Ka'bah, boleh mustaqbilal qiblati juga boleh.
Jadi al-qiblatu hiyal Ka'bah. Kiblat itu berarti makanya kalau kita kurang, misalkan contoh menghadap kiblat, tiba-tiba di tengah sholat kita bergeser dari kiblat, berarti tidak sah sholat kita. Hati-hati karena kita tidak menghadap kiblat. Dari mulai takbir sampai salam selalu dada kita menghadap kiblat. Pertengahan rakaat kedua badan kita bergerak menghadap ke lain Ka'bah, itu batolat sholatuhu, maka batal sholatnya. Ya, itu sholat. Tapi kalau zikiran sunnah menghadap kiblat. Tapi kalau kita lagi buang air besar, buang air kecil, sunnahnya adabnya jangan menghadap kiblat. Tuh, kecuali di tempat yang tertentu boleh. Di jamban, di di WC boleh. Tapi kalau bisa pun kalau di WC usahakan jangan sampai menghadap kiblat. Tapi kalau tempatnya tidak bisa karena darurat, nggak apa-apa menghadap kiblat. Tapi kalau di WC tidak makruh, ya. Yang haram itu kalau kita di lapangan kencing berak di lapangan tanpa ada aling-aling, itu hukumnya haram. Tapi kalau di WC nggak apa-apa. Tapi yang bagus kalau kita bikin WC, klosetnya jangan sampai menghadap kiblat. Tapi kalau kita zikir, baca sholawat, baca Quran, tikror artinya mengulang-ulang ilmu, artinya ngapal ilmu, sunnahnya menghadap kiblat. Wayakuna, dan dalah dia ada mustanan, melaksanakan dengan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi dah laksanain dah. Salat sunnah qobliyah, ba'diyah. Kalau kita pengen punya ilmu manfaat, rajin-rajin sholat sunnah. Tahajud di waktu malam, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, sholat witir, sholat tasbih, sholat hajat. Banyak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Baca sholawat, baca zikir, itu banyak. Kata Nabi, man ahya sunnati inda fasadil ummah falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku manakala rusaknya umat, dia mendapatkan pahala ajru mi'ati syahidin, pahala 100 orang yang mati syahid. Malas ya, sekarang orang sudah mulai malas sholat sunnah, sudah mulai malas sholat tahajud. Yuk kita hidupkan. Nah, ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah, waktu orang sudah meninggalkan sunnah, itu mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Biasakan assalamualaikum, assalamualaikum. Woi bro, apa kabar bro? Waduh, jangan dulu pakai kabar. Assalamualaikum bro, bagaimana kabar? Jadi assalamualaikum dulu, baru bro. Ya, jadi assalamualaikum dulu. Siapa orang yang bertemu antara Islam dengan Islam, mengucapkan salam lalu dia musafahah, bersalaman, maka ghafarallahu dzunubahuma qabla ayyatafarraqa. Allah ampuni dosanya sebelum dia berpisah. Sebelum berpisah tangannya Allah ampuni dosanya. Itu hebatnya kita taklim. Subhanallah. Biasakan menghadap kiblat. Biasakan. Tidur juga biasakan kita menghadap kiblat. Tidur aja biasakan hadap kiblat, berbaring kiblat. Yang penting mulainya kita menghadap kiblat. Adapun setelah kita tidur terserah mau kemana. Yang penting mulainya tidur kita biasakan menghadap kiblat. Wa yaktanima da'wata ahlil khair, dan manfaatkan dakwah doa-doanya ahli khair. Kita minta kepada orang-orang yang baik, minta doanya Pak Kiai, doain saya. Pak Ustadz doain saya ya. Bu doain saya.
Bapak doain saya, selalu minta doa sama orang-orang yang baik. Pak Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz doain saya ya, saya lagi ngaji nih biar saya mendapatkan ilmu manfaat. Selalu minta doa sama orang-orang yang baik. Ya, karena doa orang-orang yang baik itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, saya ini belum kawin-kawin, doain Pak Ustadz. Saya ini jomblo terus, Pak Ustadz, doain biar dapat pacar. Minta doa sama ulama, sama ya, minta Pak Ustadz, saya belum laku-laku nih, minta doa sama Ustadz, minta doa sama orang-orang yang baik-baik. Jangan malu-malu, karena doanya orang-orang yang baik itu dijabah oleh Allah Subhanahu. Minta lagi nuntut ilmu, minta Pak Ustadz, saya lagi nuntut ilmu ini, lagi ngaji, doain biar saya dapat ilmu yang manfaat, biar nempel tuh ilmu di dada saya. Begitu ya. Harus rajin minta doanya, jangan nggak minta doa. Wayah tarija'an da'watil mazlum, dan berhati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Nggak boleh, hati-hati, kita nggak boleh, bahaya doanya orang yang zalimi sama kita. Orang itu dizalimi, dia berdoa, kita orang nggak punya salah, kita tonjok, tendang, tabok, pulang dia, ya didoain. Saya nggak punya salah, nggak punya apa, ditabok sama dia, biar mampus tuh orang. Itu doanya yang dijabah. Doa yang dizalimi jangan main-main. Itu bisa dijabah oleh Allah Subhanahu. Walaupun orang kafir, doanya dizalimi itu dijabah oleh Allah. Ya, hati-hati. Dizalimi apa? Dizalimi itu memberikan hukum kepada seseorang tidak sesuai hukumnya. Ada orang maling motor kemudian dibakar sama kita sampai dia habis, badannya terbakar, masuk ke rumah sakit. Dia doa, ya Allah saya nggak punya salah, padahal saya bukan curi. Ya, kemudian saya dibakar, biarin yang bakar saya biar para mampus. Itu hati-hati doanya orang yang didolim. Maka kita hati-hati bertindak, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Orang maring ayam ditabokin, nggak sesuai, ya. Tuh, jadi jangan, hati-hati. Orang nggak punya salah sama apa, apalagi nipu orang. Orang ditipu sama kita, itu sama saja dizalimi. Lalu dia kesel ngedoain sama kita. Hati-hati, doanya orang yang dizalim itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah doanya orang yang dizalimi. Maka kita hati-hati jangan sampai menyakiti orang. Waduh, orang itu benar-benar hianat. Kenapa? Masa saya dijelek-jelekin di depan orang, dijelek-jelekin, disebar-sebarin dijelekan saya. Itu kan dia sama saja dizalimi. Lalu dia itu berdoa, doanya dijabah. Hati-hati, jangan sampai kita mendapatkan doanya orang-orang yang zalim. Bila perlu kalau ada orang yang zalim, kita tolongi. Kita tolongi. Hati, karena orang yang zalim itu doanya dijabah oleh Allah. Kita rajin minta doa sama orang-orang yang baik. Jangan sampai orang yang zalim ngedoain ama kita dia jelek. Hati-hati, takut ketulah. Ya, sampai sini dulu pengajian kita, karena apa, kita ada acara. Barangkali ada yang nanya ya sekitar warok. Ada nanya? Cukup ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an mubarakan wa auladan shalihan muti'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.